Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad. Alamat Perbaungan Serdang Bedagai, mahasiswa Ilmu Hadis semester 4. Jadi di sini saya akan membahas tentang hadis muttasil, yang dimana dosen pengampunya adalah Ustazah Ernawati Boruginting, MAG. Jadi sebelum memasuki pembahasan tentang hadis muttasil, terlebih dahulu kita mengetahui latar belakang daripada tentang hadis muttasil tersebut. Latar belakangnya adalah telah menjadi kesepakatan ulama bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diajarkan kepada umatnya. Sebagian besar ayat-ayatnya masih bersifat global, tidak rinci. Misalnya, ketika Al-Quran memerintahkan salat, ia tidak menerangkan cara-cara melaksanakannya, tidak menerangkan apa saja yang menjadi syarat-syarat sahnya, dan tidak pula menjelaskan apa saja yang menjadi rukun-rukunnya. Demikian pula Al-Quran memerintahkan zakat, namun tidak memaparkan batasan jumlah minimal harta yang wajib dizakati, ukuran dan syarat-syaratnya. Jadi semua itu tentunya membutuhkan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dalam statusnya sebagai pembawa risalah Allah. Keterangan Nabi baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Itulah yang bisa dikenal dengan istilah hadis Nabi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan kepada engkau peringatan agar engkau menerangkan kepada manusia apa maksud yang diturunkan, apa yang mereka itu, dan agar mereka itu berpikir." Karena itu hadis Nabi merupakan hujjah dalam syariat Islam setelah Al-Quran. Hadis meskipun merupakan hujjah, namun keadaannya tidak seperti Al-Quran. Al-Quran setelah diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya ditulis oleh mereka yang mampu, seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan lain-lainnya. Dalam berbagai tempat yang memungkinkan, kegiatan mereka itu berada di bawah perintah dan pengawasan Nabi secara langsung sebelum beliau meninggal dunia. Al-Quran telah selesai ditulis seluruhnya, meskipun masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Selanjutnya, penulisan Al-Quran diperbaiki pada masa pemerintahan Abu Bakar dan disempurnakan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dengan demikian, otentisitas Al-Quran dapat dipertanggungjawabkan secara meyakinkan, berbeda dengan sejarah penulisan hadis. Masuk di dalam pembahasan, yaitu kemuttasilan sanad hadis. Sebelum membahas kemuttasilan sanad hadis, kami sebagai penulis terlebih dahulu hendak menyampaikan bahwa penelitian dan pembahasan tentang kemuttasilan sanad merupakan bagian dari perhatian terhadap sanad hadis itu tersendiri. Ulama sangat besar perhatiannya terhadap sanad hadis, di samping juga kepada matannya. Hal ini terlihat dari pernyataan mereka. Salah satunya yaitu Al-Auja'i. Beliau mengatakan, hilangnya pengetahuan hadis tidak akan terjadi terkecuali bila sanad hadis telah hilang. 14. Kemudian ada Ibnu Al-Mubarak. Beliau mengatakan, sanad itu merupakan bagian dari agama, dan sekiranya sanad itu tidak ada, niscaya siapa saja dapat menyatakan apa yang dikehendakinya. Dua ungkapan yang telah saya paparkan tadi menunjukkan bahwa sanad merupakan bagian tak terpisahkan dari agama dan pengetahuan hadis. Selain itu, dalam praktek apabila ulama hadis menghadapi suatu hadis, maka sanad hadis merupakan salah satu bagian yang mendapat perhatian khusus. Dengan demikian, sanad hadis memiliki kedudukan yang sangat penting. Ada empat faktor yang penting yang mendorong ulama hadis mengadakan penelitian sanad hadis. Keempat faktor tersebut, yang pertama, hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam.
Dan yang kedua, hadis tidak seluruhnya tertulis pada zaman Nabi. Yang ketiga, muncullah pemalsuan hadis. Dan yang keempat, proses penghimpunan hadis. Jadi kemutasilan sanad yang merupakan bagian dari penelitian sanad hadis didefinisikan bahwa setiap perawi pada sanad itu mendengar atau menerima hadis secara langsung dari perawi terdekat sebelumnya. Kondisi ini berlangsung dari awal sanad hingga akhir sanad. Bersambungnya sanad oleh ulama dipandang sebagai salah satu syarat kehujjahan suatu hadis dengan beralasan yang pertama, tradisi periwayatan pada masa Nabi dan sahabat yang terbanyak berlangsung secara al-sama', yaitu mendengar. Dalam cara ini telah terjadi hubungan langsung antara penyampai dan penerima riwayat. Apabila hal ini terjadi dalam sanad, maka sanad dimaksud dinyatakan bersambung. Kalau demikian, argumentasi ini bersifat historis. Yang kemudian Nabi SAW bersabda, "Kalian mendengar hadis dari saya," kata Nabi. "Kemudian dari kalian hadis ini didengar oleh orang lain, dan dari dia hadis yang berasal dari kalian itu didengar oleh orang lain lagi." Jadi hadis ini menunjukkan bahwa tersebarnya hadis Nabi sampai ke generasi berikutnya melalui proses persambungan sanad. Kemudian perhimpunan hadis secara resmi dan massal baru terjadi pada abad kedua dari ketiga Hijriah. Sebelum masa penghimpunan tersebut, periwayatan hadis pada umumnya berlangsung secara lisan. Kalau begitu, antara Nabi dengan para penghimpun hadis. Terdapat mata rantai pada para perawi. Apabila mata rantai perawi itu terputus, maka berarti telah terjadi keterputusan sumber. Apabila hal ini terjadi, berarti hadis itu tidak dapat dipertanggungjawabkan keorisinalannya. Jadi menurut pertimbangan akal atau logika, sanad bersambung merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu hadis yang dijadikan hujjah. Ulama hadis berbeda pendapat tentang nama hadis yang sanadnya bersambung. Al-Khatib Al-Baghdadi menamainya dengan hadis musnad katanya. Sedangkan hadis musnad sendiri menurut Ibnu Abdul Bar ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi, jadi sebagai hadis marfu. Sanad hadis musnad ada yang bersambung dan ada juga yang terputus. Menurut penelitian Al-Sakhawi, pendapat yang banyak diikuti oleh ulama adalah pendapat yang dikemukakan oleh Al-Baghdadi tersebut. Dengan demikian, ulama hadis pada umumnya berpendapat hadis musnad mesti marfu, sedangkan hadis marfu belum tentu hadis musnad gitu. Di samping itu, di kalangan ulama dikenal juga istilah hadis muttasil atau mausul. Menurut Ibnu Salah dan An-Nawawi yang dikemukakan maksudnya yang dimaksud dengan hadis muttasil atau mausul ialah hadis yang bersambung sanadnya, baik persambungan itu sampai kepada Nabi atau hanya sampai kepada sahabat saja. Jadi hadis muttasil atau mausul ada yang marfu, disandarkan kepada Nabi, dan ada pula yang mauquf, disandarkan kepada sahabat Nabi saja. Apabila dibandingkan dengan hadis musnad, maka dapat dinyatakan bahwa hadis musnad pasti muttasil atau mausul, dan tidak semua hadis muttasil atau mausul itu musnad. Adapun hadis yang tidak muttasil itu bisa berbentuk hadis munqati, hadis mu'dal, hadis mu'allaq, dan hadis mudallas ataupun hadis-hadis lainnya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu kemuttasilan sanad menurut salah satu ulama, yaitu kami mengambil dari salah satu ulama saja yang bernama Syuhudi Ismail. Sebelum membukakan cara menentukan kemuttasilan sanad hadis, Syuhudi Ismail mencoba memaparkan tata kerja yang biasa dilakukan ulama hadis. Seraya mengatakan, untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, biasanya ulama hadis menempuh tata kerja penelitian sebagai
berikut. Yang pertama, mencatat semua nama perawi dalam sanad yang diteliti. Kemudian mempelajari sejarah hidup masing-masing perawi melalui kitab-kitab Rijal al-Hadis, misalnya kitab Tahzib al-Tahzib karya Ibnu Hajar al-Asqalani dan Al-Kashif karya Muhammad Ibnu al-Jahabi, dengan maksud untuk mengetahui apakah setiap perawi dalam sanad itu dikenal sebagai perawi yang adil dan dhabit serta tidak suka melakukan penyembunyian, cacat hadis atau tadlis, dan apakah antara perawi dengan perawi terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan, misalnya sejaman pada masa hidupnya gitu kan, dan guru murid dalam periwayatan hadis. Kemudian meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para perawi dengan para perawi yang terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa haddatsani, haddatsana, akhbarana, anna atau kata-kata lainnya. Dari tata kerja penelitian sanad tersebut, akhirnya ia menyimpulkan hal-hal seraya mengatakan, jadi suatu sanad hadis dapat dinyatakan bersambung apabila yang pertama seluruh periwayatan dalam sanad itu benar-benar siqah atau adil ataupun dhabit. Kemudian antara masing-masing periwayat dengan periwayat terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan tahammul wa ada al-hadis. Jadi kesimpulan daripada pernyataan ulama tersebut dapat kami simpulkan menunjukkan bahwa kemuttasilan sanad hadis sangat tergantung sekali kepada dua syarat tersebut, atau dengan kata lain, dua hal itu merupakan sesuatu yang esensial dalam menentukan muttasil atau bersambung tidaknya sanad suatu hadis. Sehingga apabila salah satu dari dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sanad yang bersangkutan tidak bisa dinyatakan muttasil. Jadi dari dua syarat itu yang akan dijadikan pokok bahasan secara kritis ialah syarat yang disebut pertama. Adapun faktor yang mendorong penulis untuk melakukan hal ini ialah syarat pertama. Ini kaitannya dengan kemuttasilan sanad, merupakan hal yang baru dalam ilmu hadis. Karena sejauh yang penulis ketahui, syarat itu tidak pernah disebutkan secara eksplisit oleh ulama hadis sebelumnya dalam menentukan kemuttasilan sanad hadis. Jadi kesimpulan daripada pembahasan tentang hadis muttasil ini dapat kami simpulkan dari uraian yang telah saya paparkan tadi. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, suatu hadis dinyatakan muttasil sanadnya apabila masing-masing perawi dengan perawi terdekat sebelumnya telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan tahammul wa ada al hadis dan menurut ketentuan historis. Yang kedua, kesikohan atau keadilan plus kedobitannya bukan merupakan hal yang esensial dalam menentukan kemuttasilan sanad. Keadilan perawi semata tanpa kedobitan telah bisa mencukupi, asalkan perawi itu tidak tergolong muddalis dalam kasus periwayatannya dengan bentuk an'anah. Meskipun demikian, kemuttasilan sanad yang seluruh perawinya berkualitas adil dan dhabit ataupun siqah dipandang lebih akurat dibanding dengan apabila seluruh atau sebagian perawinya hanya berkualitas adil semata. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.